yang tidak tergantung dari kondisi fisik saudara, ya, kondisi lingkungan saudara, tidak tergantung presidennya siapa, ya, mungkin bukan yang saudara pilih, ya, tapi saudara tetap mengalami sukacita dan saudara akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, ya, menjadi berkat, ya, berdampak kepada lingkungan saudara. Saudara akan kehilangan itu semua kalau saudara tidak melakukan apa-apa, saudara. Karena Tuhan tidak bisa bekerja kepada orang yang tidak percaya, saudara, ya. Jadi itu, ya. Jadi ini, ya. Tapi ya puji Tuhan karena nanti para murid ini bertemu dengan Yesus, ya, dan kemudian mereka menjadi percaya, ya. Tapi pada titik tertentu itu mereka belum percaya, saudara. Andai kata terus saja dia tidak percaya, ya, menolak bahwa Yesus sudah bangkit, ya sudah, saudara, mereka habis, ya. Mereka tidak bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan, ya. Itu reaksi yang kedua, ya. Nah, reaksi yang ketiga adalah yang ditunjukkan oleh Petrus, ya, satu murid, ya, satu murid yang kemudian dia memeriksa, ya, untuk diri sendiri apakah itu benar, ya, itu, ya. Jadi Petrus bangun, ya, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Kemudian dia menjenguk ke dalam, melihat kain kapan saja, ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi, gitu, saudara, ya. Apa yang terjadi ini, ya. Kok tubuh Yesus tidak ada, kok tinggal kainnya, seperti itu, saudara, ya. Jadi saudara, jadi memang Petrus ini orang yang selalu bergerak, ya. Dia itu yang cepat bereaksi, ya. Jadi dia bereaksi, saudara, ya, dan dia mencari tahu, ya. Dan saudara, memang di dalam titik ini kalau kita baca, ya, ia masih bertanya-tanya, ya. Tapi jauh lebih baik daripada orang yang tidak bereaksi apa-apa, saudara, ya. Nah, dengan bertanya-tanya itu nanti segera Yesus itu menampakkan diri kepada Petrus, ya, dan kemudian Petrus percaya, saudara, ya. Ya, Tuhan bekerja dengan segala caranya, saudara, ya. Petrus adalah orang yang pertama. Ya, tidak seperti para rasul lain yang pasif, ya, yang tidak melakukan apa-apa, gitu, ya. Jadi Tuhan menghargai, ya, orang yang berusaha, saudara, ya. Jadi mari kita juga memiliki usaha untuk percaya, untuk bertumbuh di dalam Dia, ya, untuk melayani Dia, maka Tuhan akan menghargai kita, ya, dan kemudian akan memberkati kita, ya. Jadi saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga rajin belajar firman Tuhan itu supaya kita semakin kenal Tuhan kita itu, saudara, ya. Dan apalagi tentang kebangkitannya ini. Apakah kita tidak punya bayang-bayang, ya? Ya, biarin aja deh. Apa kata orang, yang penting saya ke gereja, ya. Tidak bisa begitu, saudara, ya. Kita harus ingin tahu apa yang terjadi dengan kebangkitan Yesus ini. Merasa menjadi manusia yang sungguh diberkati karena memiliki Tuhan yang membuktikan perkataannya, ya, dan menjanjikan kehidupan yang Dia sudah alami sendiri, gitu, saudara, ya. Nah, itu, ya. Baik, saudara, itu renungan kita hari ini. Nah, sebagai penutup, saudara, ya, jadi saudara, kebangkitan adalah pernyataan atau deklarasi, ya, deklarasi. Istilah deklarasi saya rasa kita tahu, saudara, ya. Mendeklarasikan sebagai calon presiden, calon wakil presiden, ya. Ini mendeklarasikan siapa Yesus itu, ya. Bahwa Dia adalah Tuhan, ya, bahwa Dia adalah Tuhan. Dan sekaligus Dia itu adalah juru selamat, ya, atau Mesias, ya. Jadi saudara, kalau Dia Tuhan, berarti Dia itu maha kuasa, ya. Dia pencipta, itu Tuhan, ya. Nah, kalau juru selamat atau Mesias, maka Dia adalah juru selamat dan penguasa yang dijanjikan, yang kemudian datang, ya. Jadi saudara, kebangkitannya ini mendeklarasikan, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, ya, yang maha kuasa itu, yang harus diikuti perkataannya, karena Dia adalah Tuhan, saudara, ya. Ya, jadi dan perkataan apapun kita harus dengar. Dia itu itu Mesias, yang berarti yang dijanjikan,
dijanjikan sebagai apa? Sebagai juru selamat dan sebagai raja kita. Jadi saudara, kita punya pemimpin ini saudara ya. Memang kita menghargai pemimpin di dunia ya, Jokowi, nanti habis ini saya rasa akan Prabowo ya, kita hormati. Tetapi di atas semua itu, raja di atas segala raja kita adalah Yesus Kristus saudara ya. Jadi kita harus mendengar dia lebih daripada siapapun ya. Nah itu saudara, kalau kita menerima kebangkitan dan Tuhan sudah memenuhi ya, dan sekarang sebagai Tuhan ya, dia membuktikan dirinya Tuhan, dia membuktikan dirinya Mesias, maka apa yang dia katakan kita bisa pegang saudara, yaitu bahwa dia akan menyediakan tempat di sorga bagi kita ya, dengan segala kemuliaannya. Dikatakan begini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya ya. Jadi kita akan menjadi waris bersama dengan dia di sorga yang mulia itu ya. Nah jadi saudara, bagaimana dengan respons saudara dan saya terhadap kabar bahwa Yesus itu hidup ya, bahwa Yesus itu hidup? Bagaimana reaksi kita saudara ya? Ya, apakah kita seperti percaya itu pun anugerah dia ya. Kalau kita bisa percaya dengan mudah, itu adalah anugerah dia saudara ya. Percaya dan kemudian membagi-bagikan, hidup dengan kepercayaan kita ya, dengan perbuatan dan perkataan ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya gitu saudara ya. Jangan kita percaya dengan omongan tetapi hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita ini percaya. Kita percaya dengan perbuatan dan perkataan sehingga orang melihat ya. Kalau saudara bekerja di satu perusahaan ya, mereka melihat, oh ya ini orang percaya gitu. Karena apa? Karena perbuatan dan perkataannya sesuai dengan ajaran Alkitab gitu saudara ya. Jangan kita ya, cara kita berkata-kata, cara kita bekerja, cara kita berkendaraan di jalan ya, apakah kita catat di dalam firman Tuhan, dibuktikan oleh kehidupan para rasul, sehingga ini sungguh meyakinkan bagi kami bahwa Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa percaya. Tolong kami hidup sebagai orang-orang percaya. Tolong kami bertumbuh di dalam perkataan dan perbuatan kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, ini sungguh membagikan kepercayaan kami akan Tuhan yang sudah bangkit itu. Tolong kami ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami yang di dunia ini masih berapa lama lagi Tuhan anugerahkan di dalam pimpinan Tuhan, sehingga hidup kami sungguh mengalami apa yang Tuhan janjikan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.